Sekarang enggak. Dia bisa lintas kabupaten. Iya. Kan ada yang di daerah tinggalnya di Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Hydronamis Media, di mana podcast ini akan tayang dua kali seminggu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang PPDB atau SPB. Jadi ya yang perlu kita ketahui apa saja persiapannya, terus prosesnya bagaimana. Nah, jadi narasumber kita akan membahas ini bersama narasumber kita. Ibu boleh perkenalan diri dulu, Bu? Oke, terima kasih Mbak Widya. Ya. Kenalkan, nama saya Widianti, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Pontianak. Apa yang ingin ditanyakan nih, Mbak? Eh, tinggal di mana, Bu? Hah? Ibu tinggal di Jalan Danau Sentarung, Oh, kebetulan iya. dekat dengan lokasi Iya. sekolah, ya di Gang Fakat. Ibu kerjaan. Sekarang kesibukan selain jadi kepala sekolah apa, Bu? Kesibukan di organisasi Muhammadiyah, di PCM sebagai bendahara PCM Pontianak Kota, kemudian di PDA untuk Aisyahnya menjadi ketua Majelis PAUD Dasmen Wah, Masya Kota Allah. Pontianak. PCM Pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Kota. Oh iya. Apa sering buat kegiatan, Bu, di itu organisasinya? Di organisasinya membuat kegiatan, diantaranya pengajian Ahad itu rutin. Kemudian insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan membuka lapak jualan, cari duit. Pengajian Ahad di yang itu tuh ya, jam 6 pagi? Di jam 6 pagi. Jadi sekarang kan bergilir itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali PCM yang mengadakan. Kalau dulu itu rutin PDM yang melaksanakan. Oh, jadi Ramadan ini bakal buka lapak tuh, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan SMK juga nanti juga akan buka lapak. Insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi boleh masuk ke materi, Bu? Oke. Sebelumnya kok sebelumnya sih? Jadi saya ini mau nanya, ini perbedaan dari PPDB sama SPMB itu apa sih, Bu? Yang pertama kalau dulu SPMB, waktu itu PPDB. Sekarang menjadi SPMB, yaitu ada beberapa hal memang yang membedakan, ya kan. Nah, SPMB ini singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru. Sama dengan yang lalu ada empat jalur ya. Hanya ada beda sedikit ini. Yang dulu itu kan ada jalur yang pertama jalur zonasi, ya kan. Kedua afirmasi. Ketiga jalur prestasi dan yang keempat jalur mutasi. Nah, sekarang 4 juga sama. Hanya bedanya jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili. Di mana bedanya? Kalau zonasi dulu kan gini. Kabupaten Kuburaya tidak bisa masuk ke dalam kota, gitu kan? Walaupun rumahnya dekat nih, kayak di Kuburaya ini. SMA 8 ada yang rumahnya di Kuburaya tapi tidak bisa masuk ke SMA 8. Nah, sekarang tidak pakai zonasi. Jadi jarak terdekat antara rumah yang dihitung adalah jarak antara rumah dengan siswa. Walaupun dia beda kabupaten. Jadi sangat memungkinkan anak yang dari Kabupaten Kuburaya untuk sekolah di SMA 8. Atau yang terdekat SMA. Begitu, itu yang jalur zonasi berubah menjadi domisili. Kemudian juga yang kedua yaitu jalur afirmasi. Kalau dulu jalur afirmasi adalah untuk anak-anak yang berprestasi di tingkat di bidang akademik dan non akademik. Sekarang ditambah satu lagi nih, yaitu jalur kepemimpinan. Jadi diberikan kuota bagi siswa yang di SMP menjadi ketua OSIS, kemudian menjadi ketua kalau di SMP untuk pramuka yang aktif di bidang pramuka. Ya, itu. Nah, itu diberi kesempatan ada jalur khusus. Jadi dia tidak mengikuti, misalnya tidak di domisili, dia tidak mutasi, tidak di jalur apa lagi satu tadi itu? Prestasi afirmasi mutasi atau domisili, dia bisa ngambil jalur prestasi lewat keaktifan mereka di dalam kegiatan pramuka dan OSIS. Nah, kemudian ada lagi perbedaannya tuh mengenai
Kuota itu apa sih? Kuota itu adalah jumlah peserta didik yang masuk gitu kan ke dalam suatu sekolah. Pada tahun sebelumnya untuk jalur domisili itu 50%. Iya. Sekarang 30%. Iya. Lebih sedikit, ya kan, untuk domisili. Kemudian di afirmasi yang tadinya 15%, sekarang nambah nih 30%. Kemudian di jalur mutasi maksimal 5%, maksimal. Kemudian di jalur prestasi 30%. Ya, itu perbedaan antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, kemudian diharapkan oleh Bapak Menteri bahwa di SPMB tahun ini itu harus transparan, akuntabel, objektif, dan non-diskriminatif. Ada tujuan nggak sih Bu dari perubahan PPDB ini ke SPMB? Kayak alasannya kenapa sih kok diubah gitu? Iya, alasan yang paling utama Menteri ingin semuanya itu bisa bersekolah. Ada prinsip keadilan dalam hal ini. Jadi juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk semuanya untuk bisa bersekolah. Nah, yang di jalur afirmasi itu juga diberi kesempatan kepada siswa yang kurang mampu dan yang berkebutuhan khusus. Tahun lalu yang berkebutuhan khusus itu hanya sekolah di sekolah yang namanya sekolah inklusi. Yeah. Nah, sekarang semua sekolah itu harus memberikan kesempatan kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi sifatnya inginnya berkeadilan. Semuanya bisa mendapatkan pendidikan. Oke. Jalur seleksi tersedia dalam PPDB ini, tadi udah disebutin ya? Udah tadi, udah sekaligus langsung dijawab beberapa pertanyaan. Ini nih dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran ini PPDB atau SPMB. SPMB. Jadi dokumen seperti biasa, yaitu ijazah pasti ya kan, kemudian KK, kemudian akte lahir, dan yang tidak kalah pentingnya KIP kalau memang punya. Untuk apa? Supaya bisa diusulkan untuk mendapat PIP, Program Indonesia Pintar. Bagaimana cara mendaftar? Ini ada pendaftaran online, Bu? Ada. Untuk negeri ini ya, kita bedakan antara negeri dengan swasta. Kalau negeri itu full online semuanya. Nanti dinas akan membuat web. Nah, web disitulah anak-anak bisa mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam SPMB ini. Tetapi sampai sekarang belum dibuka. Ya, peraturan tentang jelasnya mekanisme SPMB juga belum keluar nih peraturan menterinya. Ya, jadi ini kita hanya gambaran ke arah sana. Gitu. Swasta berarti ada? Swasta ada, tapi swasta ini waktu itu ingin kerjasama nih, negeri dengan swasta sama-sama online, berbarengan tapi belum terlaksana. Tahun lalu sudah mulai tetapi tidak jadi. Sekarang ini juga kita masih belum bisa mendapatkan informasi, masih buram gitu kan. Apakah swasta juga diikutkan dalam SPMB-nya negeri gitu kan atau tidak? Kita lihat saja. Oh, jadi ini pendaftaran swasta apa udah buka atau belum, Bu? Khususnya di perguruan Muhammadiyah Kota Baru lah. Nah, untuk perguruan Muhammadiyah Kota Baru kita konsisten bahwa kita buka sepanjang tahun ya. Tidak hanya terbatas kita buka nih di bulan Juni enggak, tetapi sepanjang tahun kita siap menerima siswa. Ya. Sepanjang tahun nih dari Januari sampai Desember gitu. Iya, Januari sampai Desember sepanjang tahun kita akan menerima siswa. Gitu. Soalnya kemarin tuh ada yang nanya pendaftarannya udah buka atau belum? Kemarin saya jawab kayaknya sih udah gitu. Ternyata bukanya setiap tahun. Iya, bukanya sepanjang tahun. Jadi kita buka terus kapanpun siswa ingin masuk ke sekolahan kita siap semuanya untuk menerima, untuk mendidik gitu ya. Ini yang dimaksud dengan sistem zonasi dalam PPDB tadi udah dijelasin ya, Bu ya? Iya. Zonasi kan dulu kalau zonasi itu ada kayak model rayon ya. Kalau misalnya SMA 8 itu hanya bolehnya di sekitar SMP 11 mungkin kan, SMP 9, SMP 2 gitu kan. Nah, sekarang enggak. Dia bisa lintas kabupaten. Iya. Kan ada yang di daerah tinggalnya di Ampera, itu yang kadang dapurnya masuk ke dalam Kuburaya atau rumahnya masuk Kuburaya. Jaraknya dekat dengan SMA 8 tapi enggak bisa masuk. Iya. Nah, waktu itu zonasi. Sekarang dengan domisili enggak dilihat itu. Ya, enggak dilihat. Kalau
Ini berarti misal dari kayak antar kabupaten, kayak Kabupaten Sintang gitu ke sini berarti bisa ya? Iya, bisa, tapi jaraknya. Berapa kilo kan? Iya. Jadi untuk perbatasan mungkin, perbatasan kabupaten. Misalnya di rumahnya di Sanggau. Ya, di ujung Sanggau, tetapi dia dekat ke negerinya kan dekat ke Sintang. Nah, bisa dia ke Sintang gitu untuk yang daerah-daerah yang berbatasan seperti yang di daerah Sungai Raya Dalam yang Kubu Raya ke sana kan, kemudian di daerah Ampera. Nah, itu untuk begitu, untuk mengakomodir. Jadi maka dinamakanlah jalur domisili, tempat tinggal, tidak lagi zonasi gitu. Ini kan Ibu Widi ini sebagai ketua SPMB ya di perguruan SPMB, iya. Di perguruan Muhammadiyah Kota Baru. Nah, Ibu ini udah mempersiapkan apa aja sih di ini? Untuk ini kan saya sebagai ketua SPMB di perguruan gitu kan. Jadi kita ini sifatnya hanya sebagai jalur koordinasi. Sudah kita melakukan rapat dengan beberapa kepala sekolah, sudah membentuk panitia juga. Jadi diharapkan setiap satuan pendidikan yang ada di Muhammadiyah telah membentuk panitia sendiri. Dan itu kita hanya mendorong, sifatnya kita dorong, ayo kita lakukan promosi sehingga di tahun ini bisa meningkat lebih dari 200%. Khusus untuk SMK harus meningkat 1000%. Iya, insya Allah kita sama-sama berjuang gitu ya. Jadi ini media promosi tuh Bu, apakah ada cara baru selain sebelum-sebelumnya? Ada kita coba untuk melakukan sosialisasi ke SMP yang kita bidik ini bakalan anak ini bisa kita tarik gitu. Jadi tahun dulu kan kita tidak melakukan sosialisasi secara tatap muka ya. Dengan sekolah-sekolah hanya kita memberikan brosur, menempelkan banner. Nah, sekarang kita coba masuk ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk memperkenalkan diri kita gitu kan. Bahwa walaupun kita ini swasta, muridnya tidak banyak tapi kualitas kita tidak bisa diremehkan. Ya, betul. Jadi ini udah berapa sekolah Bu yang disosialisasikan? Ini sudah 6 sekolah. Ini sementara ini belum karena juga agak telat. Ya, agak telat. Jadi kita baru memberikan surat untuk minta persetujuan daripada pihak SMP. Kapan mereka bersedia untuk menerima kita? Oke. Gitu. Itu Bu sebelumnya ada air minum, Ibu boleh minum dulu. Oh iya, kasih. Kering orang. Maaf ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan. Apa lagi yang mau ditanya? Ini persiapan Ibu udah apa aja persiapannya? Yang sudah kita lakukan, pertama sudah membuat banner, ya. Flyer sudah mulai kita sebar. Kemudian kita sudah mengirimkan surat ke SMP. Sudah yang jelas membentuk panitia-panitia yang akan dilibatkan dalam PMB, ya. SPMB, ya. Oke, ada nggak pesan dan harapan Ibu untuk SPMB ini untuk kedepannya gitu Bu? Ya, untuk kedepannya untuk sekolah ini, untuk perguruan dulu ya, untuk perguruan. Ya, ayo kita sama-sama gitu kan. Kita sama-sama memperkenalkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita sehingga dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk mendidik anak-anak. Nah, kemudian pesan kepada siswa-siswa yang baru tamat SMP. Nah, jika kalian tidak diterima di negeri, jangan berkecil hati. Kami swasta siap untuk menerima ya, itu. Dan kita juga tidak kalah karena beberapa prestasi yang telah kita raih. SMK sendiri sudah mendapat juara juga di tingkat nasional, juara 1 ya, alhamdulillah. Juara 2 juga kemarin, begitu juga SMA juga juga sudah mendapatkan juara di bidang tahfiz gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan menyesal kalau masuk ke perguruan Muhammadiyah. Iya betul. Karena di sini banyak ini ya Bu ya, kegiatan juga banyak. Terus apa ya? Pokoknya sekolahnya asik lah. Asik lah pokoknya ya. Kan kita tidak hanya menimba ilmu secara teori tetapi praktik gitu kan. Kalau di SMK kan
podcast gitu. Kemudian kegiatannya apalagi itu? Mungkin fotografer ya, buat kemarin juga menang ya kan. Nah, kalau SMA itu sekarang di outing kelas. Kita belajar keluar keluar menggali ilmu di lembaga-lembaga pendidikan, di instansi-instansi, bahkan di UMKM. Oke. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama Mbak Widya. Untuk buat teman-teman ya, mungkin dari kalian yang belum bingung mendaftar kemana, bisa ke perguruan Muhammadiyah ya Bu ya. Iya betul. Ya, nah karena pendaftarannya sudah dibuka seperti yang dijelaskan Ibu Widi tadi dari setiap tahun. Sepanjang tahun itu buka ya. Jadi buat kalian yang bingung mau daftar di mana, bisa daftar di sekolah kita. Mungkin gitu aja ya Bu ya. Iya. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Jangan lupa nonton di YouTube Hydronamis Media karena bakal banyak pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bakal kita dapatkan. Mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.